Alhamdulillah. Sama anaknya? Iya, sama istri Ustaz. Oh, sama istri. Ya. Ganjil, Pak. Surat Al-Insan. Nggih. Ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi berjumpa, akan bersama-sama mempelajari tafsir surat Al-Insan pada nomor halaman 579. Nggih. Halaman 579 pada ayat ke-14. Kami mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا Ini ayat ke-15, lanjutannya. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون. Kebaikan kula panjenengan lebih banyak, maka
Ketika yang lebih banyak keikhlasan dan kebaikannya, kesengsaraan akan berubah menuju ke arah kebahagiaan. Hamba yang seperti ini akan datang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Para hadirin, ketika kita mungkin ragu di dalam beramal atau masih kurang ikhlas, ingatlah, innama nut'imukum liwajhillah, kami ini memberi makan karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun rasa terima kasih. Jamaah, kula gadah buku yang namanya Tukang Becak Pun Bisa Naik Haji. Dari sini wonten kisah-kisah ajaib kathah sekali. Sedekah yang menghajikan. Artinya wonten seorang bapak kepala rumah tangga sudah mengumpulkan uang untuk pergi haji, akan tetapi dirinya kok melihat tetangganya yang butuh biaya untuk berobat ke rumah sakit, dia bismillah, dari uang tersebut, tabungannya tersebut, dia sedekahkan untuk berobat tetangganya. Dari situ seorang dokter mendengar terenyuh. Akhirnya apa? Berubah dari sedekah tersebut yang tadinya uang sedekah untuk tabungan haji, dokter akhirnya mengajak dirinya beserta keluarganya berangkat haji. Dan ada seorang penjual nasi kotak, dia ikhlas menyedekahkan uang 1 juta karena dia ketika dia sedang bekerja mendengar ceramah, siapa orang yang mengeluarkan sedekah 1.000 akan dibalas dengan 10 kali lipat. 100.000 dibalas dengan 10 kali lipat berarti 1 juta. Akhirnya dia bismillah, yang tadinya mengumpulkan uang kontrakan 1 bulan 700.000, susah sekali, butuh usaha keras, dan ketika dia bismillah bersedekah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sedekahku ini pasti akan dilipat gandakan, Engkau akan berikan keberkahan. Akhirnya si bapak yang jualan nasi kotak ini, dia ikhlas menyedekahkan uang 1 jutanya, Allah ganti, dia mendapatkan pesanan dari proyek setiap harinya 50 atau 45 kotak. Dari situlah dia bisa dapat membeli ruko, dan dari situ dia bisa mengumpulkan untuk uang pergi haji. Dan kisah-kisah yang lain masih banyak jamaah. Artinya kita ini kalau beramal ya sudah, innama nut'imukum liwajhillah. Kita ulang-ulangin terus. Kalau kita masih ada sedikit riya, la nuridu minkum jazaan, tidak menginginkan balasan, apalagi ucapan rasa terima kasih. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, namun jika kita kula panjenengan masih memperturuti hawa nafsu, yang terjadi malah sebaliknya. Terkadang seorang yang ia memperturutkan hawa nafsunya, dia akan masuk neraka tanpa hitungan amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat, adapun orang-orang yang berat mawazinuhu, timbangannya, maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia dalam kehidupan yang memuaskan. Amalannya berat, puas hidupnya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, adapun berkaitan dengan takdir Allah yang azali, yang sudah Allah tetapkan sebelum kula panjenengan diciptakan, baik berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan, itu bersifat satu paket jamaah. Rasulullah pernah bersabda, as-sa'idu sa'idun fi batni ummi, orang yang bahagia adalah orang yang bahagia sejak dalam perut ibunya. Wa syaqiyyu syaqiyun fi batni ummi, sedangkan orang yang sengsara, dia telah menjadi sengsara sejak di dalam perut ibunya. Maka bagaimana dengan hadis ini? Para ulama menjelaskan, tidak bolehnya seseorang menyelisiki ihwal takdir. Tidak bolehnya seseorang ini protes dengan rahasia takdir Allah, karena itu merupakan ketetapan rahasia takdir Allah, dan tidak ada seorang pun yang boleh berdalil dengan takdir. Jamaah, lihatlah bagaimana iblis
berargumentasi, berdalil atas perbuatannya, ia menggunakan rahasia takdir, dan ternyata ia menjadi seorang atau makhluk yang terkutuk dengan sebab dia berargumentasi dengan takdir. Oleh karena itu engkau telah menetapkan aku sesat, ya Allah, aku akan goda manusia seluruhnya selama mereka masih hidup. Kan berargumentasi dengan takdir. Sementara panjenengan lihat Nabi Adam alaihissalatu wassalam menyatakan bahwasannya kemaksiatan yang pernah ia lakukan itu karena kelemahan dirinya, dan ia pun selalu beristighfar. Akhirnya ketika mengakui kelemahan dirinya, Allah pun memberikan ampun, mengasihi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena para hadirin, Allah menciptakan manusia niku memiliki dua sifat, sifat lemah lembut dan sifat perkasa. Sementara Allah menciptakan malaikat memiliki sifat lembut saja, dan malaikat itu manifestasi dari nama Allah As-Subuh, Subuhun Kudusun, yang dalam surat Al-Hadid. Dan Allah menciptakan iblis beserta pengikutnya memiliki sifat kasar, sehingga manifestasi dari nama Allah Al-Jabbar. Itulah sebabnya iblis, mereka memiliki sifat perkasa dan sombong. Mereka menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan manusia Allah ciptakan dari manifestasi tanah dan air, itu merupakan sumber kebahagiaan jamaah. Karena tanah dan air menjadi sumber penghidupan, dan tanah dan air merupakan sumber tumbuhnya ilmu, tumbuhnya iman, dan tumbuhnya sifat kerendahan diri di dalam hati. Sedangkan api yang dimiliki oleh iblis dan angin lawan daripada tanah, dan keduanya lah api dapat membakar dan angin dapat membunuh. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah, subhanallah, Allah mengumpulkan, menghimpun berbagai hal yang berlawanan dalam satu tubuh manusia, antara sifat lemah lembut dan memiliki sifat perkasa. Malaikat hanya diberikan sifat lembut, iblis sifat perkasa. Dari situlah dia akan muncul sifat sombong. Jamaah perlu diketahui, perubahan dari kesengsaraan menuju kebahagiaan itu terjadi, panjenengan ingat, terjadi karena pola asuh dan pola pendidikan orang tersebut. Sebagaimana yang disabdakan hadis yang panjenengan sudah tahu, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, yuladu alal fitratil Islam. Walakin akan tetapi ketika bayi dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang akan menggiringnya, merubahnya menjadi Yahudi, au yunasironihi, atau menjadi Nasrani atau Majusi. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, ketika perubahan kebahagiaan menuju kesengsaraan menuju kebahagiaan itu terjadi karena pola asuh dan pola pendidikan. Nah, hadis ini menunjukkan dalam diri setiap manusia, setiap individu terdapat potensi kebahagiaan dan kesengsaraan. Dan oleh karena itu panjenengan tidak boleh mengatakan bahwasanya orang ini pasti bahagia atau orang ini pasti sengsara. Yang boleh adalah kita katakan orang ini bahagia jika kebaikannya mengungguli kejelekannya, atau sebaliknya orang ini sengsara ketika apa? Ketika keburukannya lebih unggul, kata wakeh eleke ketimbang apike. Ya, dari situlah bisa kita indikasikan. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukadimah saja. Kemudian kita masuk ke dalam tafsir nggih. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat
kenikmatan yang sempurna di surga. Ra'aita na'iman, engkau pasti akan melihat kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Di dalam tafsir nggih kula lali tafsir ini kitabnya mboten kula beto, di situ wonten hadisnya. Yang dimaksud kerajaan yang besar nggih bagi orang yang akan masuk surga adalah yang pertama Allah berikan kerajaan yang luas. Allah berikan kerajaan yang luas. Nabi pernah menceritakan penduduk surga yang paling rendah derajatnya, dia diberikan kekuasaan, keluasan istana di surga seperti dunia wa asyrati amsalihah, dan seperti 10 kali lipat daripada dunia. Itu yang dimaksud kerajaan yang besar. Dan yang kedua, Allah berikan kerajaan yang besar itu maksudnya Allah berikan apa? Allah berikan kekuasaan yang luar biasa, sehingga nggih panjenengan ketika masuk surga, para malaikat ketika ingin mengunjungi penduduk surga itu harus terlebih dahulu meminta izin, harus terlebih dahulu meminta izin sebelum masuk ke rumahnya atau ke istananya orang yang masuk surga. Itu sebuah kenikmatan jamaah. Dan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan surga ini tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kenikmatan tersebut tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Sangat-sangat nikmat sekali di sana. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan penduduk surga akan Allah berikan minum dari minuman yang mensucikan. Yang dimaksud daripada minuman yang mensucikan adalah ketika penghuni surga meminumnya tidak berubah menjadi kotoran jamaah. Panjenengan minum air khamr. Wa idal disediakan minuman-minuman bagi penduduk surga. Minuman dari min labanin musaffa, dari air susu yang suci. Dan panjenengan ketika makan dan minum tidak bisa mengeluarkan kotoran. Bahkan ingusnya, sendawanya penduduk surga wanginya lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi tidak ada efek samping jamaah. Kemudian yang dimaksud minuman yang mensucikan adalah minuman tersebut dapat membersihkan kotoran hati. Semakin penduduk surga mengkonsumsi makanan minuman yang ada di surga, hati mereka akan menjadi bersih. Hati mereka bersih dari penyakit dengki, penyakit jengkel, sehingga mereka terrealisasikan doa mereka, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami di dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ya Allah ghillan, sebuah rasa jengkel, lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, innaka raufur rahim. Itu yang dimaksud dengan minuman yang mensucikan. Kemudian inna hadza kana lakum, ini adalah balasan bagi kalian. Kenapa? Karena sa'yukum, usaha kalian, usaha yang selalu masykurah, yang selalu bersyukur. Setelah mukmin, orang yang beriman masuk surga, mengapa Allah mengatakan setelah orang yang beriman masuk surga jamaah, Allah masih mengatakan ini untuk kalian sebagai balasan atas usaha kalian yang selalu bersyukur. Kenapa? Agar mereka tidak merasa malu jamaah. Terkadang panjenengan nek diberikan hadiah, diberikan pemberian dari bos, pemberiannya wakeh, ini dari mana? Inna hadza kana lakum jaza, ini karena usaha kalian yang kalian selalu bersyukur. Terkadang seorang merasa tidak pantas, merasa tidak enak menerima pemberian yang begitu besar. Nah, Allah mengatakan ini, inna hadza, sesungguhnya ini bagi kamu jazaan, sebagai balasan. Karena apa? Wasa'yukum masykur, karena usaha kalian selalu bersyukur agar hati mereka lega dan puas jamaah. Itu
Juga ada nama Allah Asy-Syakur. Allah ini zat yang maha mensyukuri amalan hamba. Amalan hamba setitik nggih, tidak bisa membeli surga, akan tetapi Allah berikan ganjaran yang melebihi dari amalan yang mereka lakukan. Sebab amal mereka Allah berikan ganjaran surga karena mereka selalu mensyukuri dari kehidupan ini. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Allah perintahkan nabinya untuk berzikir baik di waktu petang maupun di waktu pagi. Bukratan, zikir di waktu pagi ataupun waktu petang. Zikir pagi petang, sing panjenengan terkadang masih selalu istiqomah membacanya. Nah, orang musyrik selalu menuduh Nabi dengan tuduhan majnun, wong kentir, menuduh Nabi orang dukun, seorang penyihir, dan ejekan-ejekan yang lain jamaah. Maka Allah mengajarkan Nabi bagaimana untuk menghadapi intimidasi tersebut. Maka untuk menghadapi ejekan mereka dengan banyak berzikir. Hal tersebutlah yang akan membuat hati Nabi kuat dan tenang. Berzikir di pagi hari, di petang hari. Para hadirin yang kang kula muliakan cara Allah, ketahuilah masalah yang kita hadapi dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita selalu berzikir kepada Allah, masalah tersebut akan ringan jamaah. Kenapa? Karena kita tidak tersibukkan dengan masalah yang kita hadapi, kita tersibukkan dengan hal yang lebih penting lagi. Nek panjenengan mentadaburi, panjenengan diberikan masalah, panjenengan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, panjenengan dihafal zikir-zikir yang mengandung kemaslahatan. Saya tadi sudah menyiapkan, sudah saya fotokopi tentang doa menghilangkan kefakiran. Artinya saya menginginkan di setiap majelis ini ada doa yang kita tahu dan kita berusaha mengamalkannya. Setiap pertemuan satu doa. Doa yang kita butuhkan setiap pertemuan lagi satu doa, yang mana insya Allah itu sebagai oleh-oleh buat rumah kita, buat keluarga kita. Nabi orang yang sangat sibuk. Nabi orang yang memiliki keluarga yang sangat banyak. Akan tetapi Allah masih perintahkan jamaah untuk selalu berzikir. Allah masih perintahkan wa minal laili, dari sebagian malam yang panjang, fasjud lahu, sujudlah kamu kepadanya, wasabbihu lailan tawilan. Kalau kita nggak bisa bangun malam, ya minimal kita harus jaga zikir pagi petang jamaah. Kalau nggak bisa jaga zikir pagi petang, minimal setiap keadaan kita selalu beristighfar. Lanjut, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan masukkan siapa saja dengan rahmatnya. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban aliman. Sedangkan orang yang berbuat zalim, Allah sediakan bagi para penzalim, bagi orang-orang yang berbuat zalim, azab yang sangat pedih. Allah membuat seorang dapat menempuh jalan yang lurus tersebut. Allah yang memberikan jamaah, Allah yang memberikan rahmat kepada seorang sehingga ia dapat istiqomah memeluk Islam. Maka hendaknya kita selalu bersyukur, jangan bangga diri, jangan ujub, selalu berdoa agar bisa istiqomah. Dan Allah jamaah tentunya maha tahu mana hamba yang berhak masuk surga, mana hamba yang ikhlas, mana hamba yang riya, mana hamba yang sombong, dan mana hamba yang munafik. Allah ini maha tahu segalanya. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat umat Islam di Indonesia, kepatuhan umat Islam di Indonesia 25%. Ini terkait rukun Islam jamaah, terkait rukun Islam dibangun atas 5 hal. Kepatuhan umat Islam di Indonesia terkait sholat, anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah. Saya ingin menjelaskan tentang sholat. 25% umat Islam di Indonesia masih menegakkan sholat.
hanya 25%. Terkait puasa, 60% umat Islam di Indonesia masih menegakkan atau masih menjalankan puasa. Kenapa puasa lebih banyak 60%? Karena wong-wong sing ora salat terkadang masih puasa. Nggih. Wong-wong orang-orang yang dia berpuasa tapi nggak sholat, berarti kan lebih banyak puasanya. Kemudian terkait dengan haji itu 5% jamaah. Haji lebih sedikit, sholat 25%, puasa 60%, haji 5%. Karena banyak orang yang Allah berikan rezeki akan tetapi tidak berhaji. Sedangkan ada yang ngoyo, nggih, aku Pak usaha utang bank 25 juta biar dapat kursi untuk haji. Itu ada yang melalui utang. Tapi ya tidak saya sarankan jamaah. Karena utang itu jenengan kalkulasi utang 25 juta ke bank. Setorane per bulan 600 sekian puluh nggih. Dikalkulasi nggih udah lebih dari 25, artinya selama 5 tahun panjenengan dimambuk-mambuk ke. Ada yang sama seperti ada yang mampu tapi nggak mau ngelakoninnya. Makanya umat Islam kepatuhan di dalam rukun Islam di Indonesia ini terkait haji ini 5%. Nah, terkait zakat itu hanya 1% jamaah. Melasnya zakat nih. Makanya rusaknya manusia karena rusaknya harta. Rusaknya harta ini gara-gara rusaknya pemimpin. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang menjadi prioritas utama dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pertama adalah menuntaskan kemiskinan. Itulah adanya surat Al-Maun. Dan ketika panjenengan lihat rupanya selama Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya mengajarkan 80 atau 70 ayat. Sedangkan dalam Al-Quran ada 600 ayat lebih. Hanya 70 ayat saja yang beliau ajarkan jamaah. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sepeninggalnya beliau, Siti Walidah pernah menceritakan beliau pernah menjamu tamu sedangkan keluarga beliau kekurangan. Dan itulah yang pernah dialami oleh sahabat Nabi SAW ketika Rasulullah mboten gadah nopo-nopo. Siapa yang akan menjamu tamunya Rasulullah? Sahabat ada yang ngacung, saya ya Rasulullah. Padahal pada waktu itu hanya ada satu makanan di malam itu untuk makanan anak-anak mereka. Akan tetapi sahabat tersebut mengatakan, wahai istriku, sibukkanlah anak kita, padamkanlah lampunya, matikanlah lampunya, agar seakan-akan tamu ini melihat kita sudah tertidur dan kita sudah makan. Dengan sebab kisah tersebut Allah turunkan ayat. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di khutbah Jumat jarang jelaskan tentang apa? Tentang zakat. Wonten di khutbah Jumat zakat, kemudian di pengajian-pengajian jarang jamaah. Padahal zakat itu boleh dikeluarkan sebelum jatuh tempo nisab. Nisab sebelum 1 tahun boleh dikeluarkan. Zakat juga boleh dikeluarkan lewat amil-amil zakat atau lazismu. Itulah yang lebih menjaga perasaan panjenengan. Nek panjenengan zakat misalnya kepada orang miskin langsung, itu akan membuat orang miskin tersebut berhutang budi. Lah kalau panjenengan lewat lazismu itu sudah terstruktur. Nggih. Ada zakat profesi. Ono meneng ora ono zakat profesi bid'ah jamaah. Nek enggak ada zakat profesi, ini Muhammadiyah mengambil hukum bukan hanya dari dalil teks. Kita pelajari kalau nggak ada zakat profesi, wong-wong pejabat sugi-sugi mereka nggak bakal mengeluarkan zakat jamaah. Alasannya utangnya si akeh, alasannya biaya kebutuhan juga banyak. Ya nggak ada orang yang mau zakat seperti itu. Tambah mesake Indonesia. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ini menulis sebelum waktunya habis, kita manfaatkan 5 menit 10 menit. Ada 4 amalan pembuka pintu rezeki. Amalan pembuka pintu rezeki. Yang pertama adalah bangun malam untuk sholat.
ketika kita lihat empat yang mendatangkan rezeki, yang pertama adalah qiyamul lail. Kenapa dikatakan qiyamul lail? Berdiri lama untuk sholat malam jamaah. Bukan istilahnya tarawih. Kenapa? Karena ya ayyuhal mudaththir qumil laila illa qalila. Bangunlah qumil laila di malam hari untuk sholat tahajud. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, meskipun panjenengan hanya hafale misalnya Al-Ikhlas atau Al-Kafirun, di sepertiga malam panjenengan juga disunahkan untuk memperlama sholat panjenengan. Diulang-ulang Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan itu memang sunnah jamaah. Dan ketika kita lihat ayatnya yang memerintahkan kita bangun malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Asa itu artinya pasti Allah akan mengangkat ayyab'atsaka, Allah akan mengangkat derajatmu maqama mahmuda, ke tempat yang terpuji. Aduh Ustaz, urung bisa istiqomah salat malam, ya itu namanya harus butuh dipaksa jamaah. Dengan kita dipaksa, insya Allah pasti akan menjadi terbiasa. Kemudian kalau sholat malam nggak bisa, maka amalan yang kedua, jangan tinggalkan jamaah. Ikuti dengan banyak istighfar di waktu sahur. Okay? Waktu sahur para ulama sepakat amalan yang utama adalah beristighfar. Setelah panjenengan menunaikan sholat, waktu sahur itu berarti sekarang jam 4, subuhnya setengah 5, setengah jam sebelum azan subuh, panjenengan istighfar, astagfirullahaladzim, itu yang akan memudahkan datangnya rezeki, membukakan pintu rezeki kita. Yang kedua, rutin bersedekah. Bersedekah itu nggak perlu banyak-banyak. Kalau kita memang ingin istiqomah, sedikit akan tetapi rutin, itu lebih baik jamaah. Ya panjenengan yakin, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang engkau infakkan, engkau sedekahkan, Allah pasti akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Allah ini sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Rutin bersedekah jamaah. Allah tidak melihat banyak atau besarnya, yang penting rutin meskipun itu sedikit. Yang keempat adalah setelah bersedekah atau berinfak, yang keempat terakhir berzikir di pagi hari atau di sore hari, zikir petang jamaah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, itu 4 amalan, okay? Itu 4 amalan. Dan yang saya intisarikan dari kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan. Kemudian ada 4 amalan yang dapat menghalangi seorang hamba dari rezeki. 4 amalan tersebut adalah tidur di pagi hari. Okay? Ini ada sebuah hadis di sini sebutkan jamaah. Hadis ini mengatakan orang yang pengangguran itu hatinya keras. Al-baqalatu tuqasi al-qalbi. Pengangguran menyebabkan hati keras, hati membeku. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, Nabi pun mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Dan dari segi kesehatan pun, ketika tidur di pagi hari itu kurang menyehatkan sama. Kemarin kita pernah sebutkan kan, khabithan nafas, kaslan, jiwanya ini malas dan jiwanya ini buruk ketika bangun kesiangan. Akan tapi ketika subuh telat, gimana jamaah? Karena panjenengan sudah biasa ke masjid, datanglah ke masjid, itu dihitung pahala meskipun kita subuhnya telat. Karena memang mungkin sudah qomat atau karena uzur. Itu yang menghalangi rezeki kita. Yang kedua, sedikitnya sholat. Nggak pernah sholat sunnah, apalagi sholatnya yang wajib ditinggalkan, itu dapat menghalangi rezeki. Atau malas-malasan. Yang keempat adalah tidak bersikap jujur, khianat. Itu yang dapat menghalangi seorang dari rezeki yang berkah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, yang terakhir, Nabi SAW tidak pernah khawatir umatnya jatuh miskin jamaah. Yang perlu diingat dan ditadaburi bahwasanya Rasulullah tidak pernah khawatir umatnya jatuh miskin. Dan itu begitu kuat dan
begitu kuatnya tauhid dan begitu kuatnya husnudzan beliau kepada Allah. Ada dua hadis, fa'abshiru, berikanlah kabar gembira, wa amilu, dan berharaplah apa yang membuat kalian senang. Fa wallah, demi Allah, mal akhsa wallah mal faqru akhsha alaikum, demi Allah aku tidak khawatir kalian jatuh miskin. Beliau berkata, walakinna, akan tapi aku takut kepada kalian antum besatat dunia, kalian dibukakan pintu dunia. Kama busitat alaman kana qablakum, sebagaimana dibukakan orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, kalian mencari dunia tersebut, berlomba-lomba mencari dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian mencari dunia tersebut, berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikahum, kalian akan dibinasakan sebagaimana kaum sebelum kalian. Hadis yang terakhir, ma'akhsha alaikumul faqra, aku tidak khawatir kalian jatuh miskin, walakina akhsha, akan tetapi aku khawatir kalian ini at-takatsur, bermegah-megahan terhadap harta tersebut. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, yang harus kita ingat semua, tidak orang yang miskin maupun orang yang kaya, kita harus pahami bahwasanya Rasulullah tidak khawatir umatnya jatuh miskin. Kekhawatiran beliau meliputi 3 hal. Yang pertama, ketamakan terhadap harta, kemudian berlomba-lomba mencari harta, dan berbangga diri di dalam mencari harta. Nah, ketiga hal tersebut yang akan membawa kepada kerusakan dunia dan agama. Kenapa jamaah? Karena orang yang dia sombong, orang yang ia tamak, itu dia rela mengorbankan akidahnya demi dunia, mengorbankan kehormatannya demi dunia, sampai ada mengorbankan ibadahnya demi dunia, rela tidak sholat, rela tidak puasa, rela tidak menuntut ilmu, bahkan ada yang kerusakannya sampai bermusuh-musuhan dan saling membunuh gara-gara terlalu tamak terhadap dunia. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu tetap beristiqomah di dalam kebaikan ini. Dan ingatlah jamaah, wala takhafunal mamat, janganlah kita takut kematian, fa innal hayata maqamal maut, karena kehidupan ini adalah tempatnya kematian. Orang yang mati dalam keadaan kemuliaan justru ialah yang akan mendapatkan kehidupan yang husnul khotimah. Ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas berbagai macam kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.